Sejak manusia purba pertama kali mengangkat tombak, nasib kerajaan dan kekaisaran telah dibentuk oleh mereka yang menguasai penggunaannya. Beberapa di antara mereka selalu lebih unggul dalam berperang dibanding yang lainnya. Spartan, sebuah ras pejuang di Yunani kuno, dianggap sebagai budaya militer terbesar dalam sejarah peperangan. Anak laki-laki Spartan diambil dari ibu mereka pada usia 7 tahun untuk dilatih di Agoge, sebuah akademi militer yang brutal, di mana mereka menghabiskan sisa hidup mereka untuk mempersiapkan perang. Dikatakan bahwa satu-satunya istirahat yang diberikan kepada seorang Spartan dari pelatihan militer adalah ketika ia sedang berperang. Tumbuh di Sparta bukanlah sesuatu yang mudah, karena para tetua Spartan menggunakan taktik kejam dan unik untuk melatih anak-anak mereka sejak usia muda. Mereka diajarkan prinsip bertahan hidup yang paling kuat, tetapi juga yang paling licik. Anak-anak Spartan diberikan makanan yang sangat sedikit dan didorong untuk mencuri jatah selama mereka tidak tertangkap, sehingga memisahkan yang bodoh dan lemah dari yang kuat dan bijaksana. Mereka yang unggul dalam pelatihan menjadi bagian dari pasukan elit yang dikenal sebagai hoplite. Setiap hoplite Spartan memegang tombak panjang, pedang pendek, dan perisai melingkar kecil. Taktik utama Spartan adalah phalanx, yang membutuhkan manuver yang sangat disiplin dan terkoordinasi. Hanya mungkin dilakukan di medan perang setelah pelatihan yang panjang dan ketat. Taktik inilah yang digunakan oleh 300 hoplite Spartan yang terkenal untuk mempertahankan celah sempit Thermopylae melawan 100.000 pasukan Persia selama 3 hari. Menurut catatan tertulis oleh Plutarch, ibu Spartan pada malam sebelum perang mengatakan kepada putra mereka, "Kembalilah dengan perisaimu atau di atasnya." Teriakan Norseman cometh menggema di seluruh wilayah pesisir Eropa, mengumumkan kedatangan kelompok perampok Viking yang akan segera tiba. Sementara semua Viking terkenal kejam, di antara mereka ada jenis pejuang Norse yang berbeda, yaitu para berserker. Para pejuang ini melakukan ritual rahasia dengan menghubungkan mereka dengan kekuatan supranatural seperti Dewa Odin dan membuat mereka menjadi kesurupan, sehingga mereka kebal terhadap rasa sakit dan kelelahan, menyerang seperti anjing gila dalam pertempuran, bertarung telanjang tanpa baju besi. Melihat bahkan sekelompok kecil berserker yang memimpin serangan, membuat musuh langsung menjatuhkan senjata mereka dan lari. Mereka tidak terlalu peduli dengan strategi dan politik, tetapi hanya mengikuti arus. Meskipun mereka bisa dibilang lebih menakutkan daripada pejuang lainnya, mereka terlalu berbahaya untuk kebaikan mereka sendiri, seperti menggigit perisai mereka dan membunuh orang-orang mereka sendiri dalam panasnya pertempuran. Ksatria Templar adalah kelompok pejuang paling unik dan misterius dalam sejarah. Diperkenalkan pertama kali sebagai aliran keagamaan yang ditujukan untuk melindungi kehidupan para peziarah yang mengunjungi Yerusalem, mereka secara progresif memperluas tugas mereka menjadi pejuang dalam perang salib dan, yang mengejutkan, juga berfungsi sebagai sistem perbankan paling awal di dunia. Pengaturan aneh ini terjadi karena para peziarah akan menyetor barang-barang mereka kepada Ordo sebagai penghargaan. Ordo Templar juga menerima sumbangan besar dari Eropa untuk tugas suci mereka. Dengan misi yang jelas dan sumber daya yang cukup, Ordo berkembang pesat. Templar adalah pasukan kejut yang maju dalam pertempuran, menyerang musuh di depan pasukan utama tentara salib. Mereka dilatih untuk bertarung sampai mati, karena salib Templar di baju besi mereka adalah simbol kemartiran. Mantel putih mereka adalah bagian dari hidup mereka, sehingga mereka tidak dapat makan atau berbicara dengan saudara-saudara mereka. Kode kehidupan Templar benar-benar berbeda dari ordo militer lain, yang prajuritnya terbiasa dengan ketenaran dan kemuliaan. Di sisi lain, diminta untuk hidup dalam kemiskinan, sepenuhnya mengabdi pada Tuhan dan agama. Meskipun ordo secara keseluruhan sama kaya seperti Paus, para prianya diharapkan bebas dari kesombongan dan keangkuhan.
Setelah bergabung dengan kelompok itu, seseorang harus menghindari semua keinginan materialnya, ikatan dengan keluarga diputus selamanya, dan mengambil wanita untuk kesenangan dilarang. Meskipun tidak mengherankan jika mereka berhasil mendapatkan beberapa tindakan sesekali. Para immortal, seperti namanya, menjalani mimpi setiap pria kuno. Mereka mencolok karena banyaknya emas yang mereka hias saat mereka menikmati kesenangan menjalani gaya hidup mewah. Immortal adalah nama yang diberikan oleh Herodotus kepada unit infanteri elit ini yang terdiri dari 10.000 tentara Kekaisaran Persia. Pemeliharaan mereka terhadap jumlah ini menyebabkan nama mereka menjadi immortal. Setiap kali seorang immortal terbunuh, terluka, jatuh sakit, atau pensiun, mereka segera digantikan. Immortal langsung mengeluarkan mayat mereka dari medan perang dan tidak menunjukkan mayat kepada musuh mereka. Latihan ini memberikan ilusi bahwa para pejuang ini bukanlah manusia biasa. Tidak peduli berapa banyak musuh yang terbunuh, jumlah mereka akan tetap 10.000 kuat. Pelindung tubuh mereka terdiri dari pelat yang tumpang tindih dari perunggu dan logam yang bersinar. Dengan pelat dada immortal, berkedip sinar matahari. Banyak kota menyerah begitu saja ketika mereka pertama kali melihat mereka mendekat. Senjata utama mereka adalah tombak sepanjang 6 kaki, sementara perisai anyaman mereka dilapisi kulit. The Immortals akan tetap beroperasi sebagai unit elit Kekaisaran Persia sampai mereka menemui ajalnya melalui seorang pria yang lebih abadi dari mereka, Alexander Agung. Mereka dikalahkan di tangan Alexander dalam pertempuran Gaugamela yang menandai tidak hanya akhir mereka, tetapi juga akhir kerajaan mereka. Seperti badai yang dilepaskan dari stepa tempat mereka lahir, para penunggang kuda Mongol turun ke atas bangsa-bangsa, kekuatan pendorong yang melahirkan kerajaan terbesar dalam sejarah. Mereka menembakkan panah mereka dengan akurasi dan kekuatan yang mencengangkan saat menunggang dengan kecepatan penuh. Suku Mongol adalah orang asli kuda, dan menunggang kuda adalah gaya hidup bagi mereka. Mereka berlatih sejak usia muda, mengasah kemampuan mereka untuk menembakkan panah secara efektif dari menunggang kuda. Salah satu senjata Mongol tertentu yang sering memberi keseimbangan adalah busur recurve unik, yang bila dikombinasikan dengan kuda poni, cepat sebagai platform tembak, bisa sangat menghancurkan. Dengan ketergantungan pada kavaleri ringan, mobilitas Mongol melegenda. Setiap prajurit kavaleri bergerak dengan 3 atau 4 kuda dan dapat mengganti tunggangannya sesuka hati. Mobilitas ini memungkinkan mereka untuk menggunakan taktik pertempuran mereka yang paling mematikan, feint retreat, di mana mereka menarik musuh mundur dan kemudian dengan kelicikan serigala mengepung dan membongkar mangsa mereka yang kebingungan. Kekaisaran Romawi, kekaisaran terlama dalam sejarah, berutang kemegahannya pada kekuatan pasukannya yang tak tergoyahkan, Legiun Romawi. Pada puncak kekuasaannya, Roma memiliki sekitar 35 legiun yang bertugas. Tetapi gelar Legiun Romawi terbaik sering dianugerahkan kepada Legio Ex Equestris. Dibentuk oleh Julius Caesar saat bertugas sebagai gubernur Hispania, legiun ini bertempur di bawah Caesar dalam Perang Gallia, memainkan peran yang menentukan dalam memenangkan pertempuran Alesia dan menaklukkan Gallia. Kelompok ini dengan cepat menjadi legiun favorit Caesar dan paling dapat dipercaya. Dalam perang saudara melawan Pompei, mereka membuktikan kesetiaan dan kekuatan mereka lagi dalam pertempuran di Ilerda dan Pharsalus. Para legioner Legio Ex Equestris dilengkapi dengan persenjataan Romawi klasik, pedang pendek gladius, tombak berat pilum, dan perisai besar skutu. Momen paling terkenal mereka dikenang sebagai pertempuran Munda, konflik terakhir dari perang saudara Romawi, di mana putra-putra Pompei mengangkat senjata melawan Caesar. Melihat pihaknya dirugikan, Caesar secara pribadi memasuki pertempuran bersama prajurit favoritnya saat ia berteriak kepada pasukannya, "Apakah kalian tidak malu menyerahkan jenderal kalian kepada anak-anak?" Legio X mendorong mundur pemberontak dengan sekuat tenaga dan memenangkan perang. Dalam waktu singkat, Legio X telah menjadi legiun Romawi yang paling sukses. Tetapi mereka lupa bahwa nasib mereka
terlalu terikat dengan Caesar. Setelah pembunuhan Caesar pada 44 sebelum Masehi, putra angkatnya Octavian menyadari perlunya membubarkan legiun ini yang sangat loyal kepada pamannya yang sudah meninggal. Meskipun Legio X hanya bertugas kurang dari 2 dekade, dampak dan kesuksesan mereka sebagai kelompok tentara lebih dalam daripada beberapa legiun lainnya yang tetap bertugas selama berabad-abad. Kebanggaan sultan dan lengan yang gagah dari militer Ottoman, Janissary muncul sebagai tentara tetap pertama yang nyata di Eropa. Hingga abad ke-14, orang-orang hanya dipanggil untuk berperang jika seorang raja atau tuan membutuhkannya. Setelah perang usai, mereka kembali ke kehidupan normal mereka. Namun, pembentukan unit Janissary akan mengubah ini selamanya. Tapi bahkan pembentukan mereka adalah sebuah kecelakaan. Selama masa pemerintahan Murad I, ia memerintahkan sekelompok pria Kristen yang ditangkap sebagai tawanan perang untuk masuk Islam dan kemudian melayani sebagai tentara pribadinya. Ia sangat terkesan dengan hasil dari proyek kecilnya ini, sehingga ia memerintahkan untuk mengulanginya. Jadi, kapanpun ada kesempatan, pasukan Kekaisaran Ottoman akan mengambil anak laki-laki Kristen muda, biasanya dari wilayah Balkan, membuat mereka masuk Islam dan melatih mereka sebagai tentara. Setelah masa pemerintahan Murad, unit ini berkembang dalam ukuran dan kekuatan menjadi unit pertempuran paling andal bagi Sultan. Dalam pertempuran atau pengepungan, tugas mereka adalah menunggu pasukan garis depan menembus pertahanan musuh, dan kemudian mereka akan menyerbu masuk, dan tidak menunjukkan belas kasihan dengan busur atau musket mereka. Taktik ini sangat efektif selama penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Untuk menjaga disiplin mereka, Janissary dilarang mengambil pasangan romantis, mirip dengan Templar. Hidup dalam selibat dan melayani sebagai tentara penuh waktu membantu mereka tetap unggul. Unit ini menjadi salah satu kelompok militer pertama yang menggunakan mesiu dan menggunakan senjata api dalam skala besar. Namun, kekuatan mereka yang terus bertambah menjadi pedang bermata dua karena mereka mulai memainkan peran dalam politik Ottoman, seringkali mempengaruhi penunjukan pejabat tinggi dan bahkan sultan. Ini menyebabkan korupsi internal dan penurunan. Pada tahun 1826, Sultan Mahmud II membubarkan kelompok ini, khawatir bahwa inti mereka telah melupakan tujuan awalnya. Untuk memastikan mereka benar-benar selesai, ia mengeksekusi lebih dari 6.000 Janissary. Para samurai adalah pejuang ksatria di Jepang feodal. Mereka tidak hanya pejuang yang terampil, tetapi juga harus menjalani seluruh hidup mereka sesuai dengan kode etik Bushido, yang juga dikenal sebagai jalan prajurit. Para samurai menikmati status yang tinggi dalam masyarakat dan menjadi satu-satunya yang diizinkan membawa pedang setiap saat. Pedang mereka disebut katana, pedang tajam yang bisa membelah manusia menjadi dua. Mereka juga menggunakan yumi, busur panjang yang efektif digunakan baik di darat maupun di atas kuda. Tidak seperti para ninja, pejuang Jepang lainnya, para samurai percaya dalam bertarung di tempat terbuka, idealnya dalam bentuk duel atau pertempuran 1 lawan 1. Terampil dalam jujitsu dan seni bela diri lainnya, mereka adalah pejuang yang paling serbaguna di Jepang. Dalam pertempuran, samurai strategis sering menggunakan campuran taktik gerilya dan pertempuran lapangan terbuka, didukung oleh disiplin dan tanggung jawab yang mendalam. Mereka percaya untuk mati seberani hidup mereka dan sering merenungkan kematian mereka untuk menghilangkan rasa takut. Jika seorang samurai merasa ia telah gagal dalam tugasnya, ia diharuskan melakukan seppuku, bunuh diri ritual. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Namun, kekuasaan dan pengaruh samurai, seperti halnya Janissary, menjadi kehancuran mereka. Hierarki sosial yang kaku dan kekuatan politik mereka yang signifikan menyebabkan perselisihan internal dan penurunan bertahap yang akhirnya berujung pada pembubaran mereka selama restorasi Meiji pada abad ke-19. Bayangan mereka terus menghantui Jepang modern, sebagaimana tercermin selama Perang Dunia Kedua ketika beberapa perwira dalam Angkatan Darat Kekaisaran Jepang melakukan seppuku daripada membiarkan diri mereka dipermalukan dengan ditangkap.